أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, tuan-tuan guru kami, adik kami, dan sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tetap diberikan oleh Allah kesehatan. Allah anugerah kita beristiqomahan dalam beribadah dan berbuat taat kepadanya. Semoga ini menjadikan kita untuk lebih semangat dan lebih giat dalam mencapai tingkat takwa di hadapan Allah, menjadi hamba-hambanya yang saleh, meninggalkan segala larangannya, dan tentu kita akan menjalankan, melaksanakan segala perintahnya. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa semakin dekat kita kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, orang yang disayang oleh Sang Khalik, maka tentu apa yang kita ingin dan kita minta akan diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Dan tentu bagi kita yang semakin dekat kepada Allah dan menjadi kekasihnya, maka niscaya Allah akan menyelamatkan kita, baik di dunia, lebih-lebih lagi menyelamatkan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang semakin takwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat atau asma Allah dalam Asmaul Husna adalah Al-Alim, yakni Maha mengetahui. Sedangkan kita sebagai manusia, tentu pengetahuan kita sangat terbatas. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh para malaikat di hadapan Allah ketika Allah mempertanyakan tentang benda-benda yang ada di alam semesta, maka mereka menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bahwa apa yang diketahui oleh malaikat tidak lebih daripada apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Dan selebihnya, apa yang belum diajarkan oleh Allah, maka sekelas makhluk malaikat pun tidak mengetahuinya. Maka kita sebagai manusia tentu makhluk yang dipilih oleh Allah dan memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang kita punya adalah anugerah Allah kepada kita. Allah memberikan kita akal, sehingga dengan akal itu kita bisa memilih dan membedakan mana hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi tentu saja
kebaikan akal itu akan terus berlanjut, merangsang dan memberikan sinyal-sinyal positif kepada kita, sehingga akan berefek kepada perbuatan, karakter, bahkan sifat-sifat kita. Ketika akal itu diisi dengan ilmu pengetahuan, wawasan yang baik. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak keistimewaan bagi hamba-hambanya yang mampu dengan akalnya bisa untuk memilih jalan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak kelebihan bagi hamba-hambanya yang punya ilmu pengetahuan dan dia mampu untuk mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan fadilah atau keutamaan bagi hamba-hambanya yang berilmu dan dia dengan ikhlas, rela hati untuk mengajarkan ilmu yang dia miliki. Maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan di dalam Al-Quran sebagai insan ulul albab. Manusia ulul albab, yaitu mereka hamba-hamba Allah yang memiliki kecerdasan intelektual dan kejernihan hati, sehingga imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'tikadnya kepada Allah Sang Maha Pencipta bisa terjaga, dan di sisi yang lain ilmu pengetahuan yang dia miliki bisa dia manfaatkan untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang banyak. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang ulul albab? Setidaknya ada 3 hal yang menjadi ciri atau karakter manusia yang ulul albab. Yang pertama, hamba-hamba Allah yang ulul albab adalah mereka yang senantiasa ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Salah satu tanda manusia ulul albab, orang yang dicerdaskan oleh Allah akalnya dan dijernihkan oleh Allah hatinya, adalah mereka yang senantiasa menjaga zikirnya, qalbunya, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bagaimanapun itu. Apakah dalam keramaian, apakah di tengah kesunyian, apakah dalam saat bahagia atau saat-saat penuh duka, semuanya dia lewati dan waktu itu ia habiskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda orang ulul albab yang kedua adalah mereka yang memiliki wawasan pengetahuan, akal yang sehat, dan memiliki jiwa yang kritis. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama, ketika ada sesuatu yang menyimpang dengan ajaran yang kita yakini, maka dia dengan tegas berani menolak, berani mengatakan itu tidak betul. Dan di satu sisi yang lain, ketika dia juga dikritik atau diberikan saran, maka kalaulah itu adalah sesuatu yang baik, maka dia akan terima dengan lapang dada. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan falsafah ilmu yang berakar dari huruf ain, lam, dan mim. Orang yang cerdas ulul albab itu adalah yastabi'unal qaul fayattabi'unal ahsana. Mereka siap menerima kritik dan saran kalau memang itu untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama,
kemudian apa yang diajarkan itu akan dia ikuti dan akan dia amalkan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang berilmu, maka tentu secara psikologis agama dia akan semakin menunduk. Maka sebaliknya, semakin dia kosong, maka akan semakin nampak dan kelihatan kecongkakannya. Semakin orang merasa pintar dan hebat, maka sesungguhnya dia menunjukkan bahwa dia tidak ada apa-apanya. Tetapi semakin orang mengatakan bahwa dia tidak ada apa-apanya, maka pada hakikatnya inilah orang yang berisi atau orang yang berilmu. Maka dalam satu hadis diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah hendak memasuki di satu masjid, maka beliau mendapatkan iblis menunggu di pintu masjid. Seraya Rasul bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang kau lakukan di sana? Siapa yang kau lihat? Siapa yang engkau mau goda?" Maka iblis menjawab, "Ya Rasul, sesungguhnya aku ingin menggoda orang yang sedang sholat di depan sana. Tetapi aku tidak berani masuk, disebabkan orang yang lagi tidur di depan pintu ini." Maka Rasul bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau lebih takut kepada orang yang tidur ini ketimbang orang yang sedang sholat di sana?" Maka iblis menjawab, "Orang yang di depan sana memang sholat, tapi dia sholat tanpa ilmu. Sedang orang yang tidur ini, seakan-akan kita melihat dia tidak ngapa-ngapain, tetapi sesungguhnya dia itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu, yang dalam tidurnya pun dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku lebih takut kepada orang yang berilmu, walaupun dia sedang tidak beramal, dibandingkan orang yang sedang beramal, tapi dalam amalannya dia tidak berilmu." Maka hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan kita disegani oleh manusia, bahkan iblis sekalipun ternyata takut dengan orang yang berilmu. Maka berbahagialah, beruntunglah kita yang bisa sekolah, menuntut ilmu, mengenyam pendidikan, apalagi di tempat dan lembaga sekelas Safiyatul Amaliyah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi ulul albab yang di dalam setiap detik, gerak langkah, lisan yang kita ucapkan, kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan wawasan pengetahuan yang kita punya, kita semakin tawaduk di hadapan Allah, dan termasuk tidak sombong di hadapan manusia. Dan dengan ilmu yang kita punya, kita bisa beramal dengan baik dan membagi ilmu itu kepada orang yang membutuhkan. Yakinlah, ilmu yang kita amalkan dan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain akan membantu kita kelak sekalipun kita sudah meninggal dunia. Di dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, atau para ulama ada yang memaknainya dengan istilah wakaf. Tapi kalau kita tidak punya rezeki, keterbatasan finansial, al-ilmi yuntafa'u bihi, maka ilmu yang bermanfaat
Kita punya ilmu, maka jangan pelit untuk membaginya. Jangan menyembunyikan ilmu. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka inilah kiranya generasi yang kita harapkan, anak-anak yang kita impikan, yang mereka memiliki ilmu, wawasan keagamaan yang luas, sehingga dia menjadi hamba Allah yang saleh, dan di dalam kesalehannya juga dia tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya di sepanjang ia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk generasi dan insan ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.